Cerita ini dimulai pada tahun 1980-an, di mana seorang anak perempuan kecil bernama Uci menjadi pusat perhatian. Sebuah kisah tragis yang meninggalkan jejak seram di Bandung. Uci, seorang gadis berusia 2 tahun, memiliki boneka kesayangannya yang tidak pernah lepas dari genggamannya. Suatu hari, saat keluarganya sedang dalam perjalanan menuju sebuah tempat makan di kawasan Cimbuluit, tragedi mengerikan terjadi. Mobil yang dikendarai keluarganya dihantam oleh sebuah kendaraan lain yang melaju kencang tanpa kendali. Dalam sekejap, tubuh kecil Uci terpental ke arah pepohonan, sementara kedua orang tuanya tewas di tempat. Uci selamat, namun dalam kondisi yang sangat kritis. Di rumah sakit ia terus bertanya tentang bonekanya yang hilang saat insiden itu terjadi. Pencarian boneka Uci dilakukan oleh para sukarelawan, namun hasilnya nihil. Hingga akhir hayatnya, Uci tetap merintih, "Mana boneka aku?" Suara kecilnya menggema di benak orang-orang yang mendengarnya. Setelah Uci meninggal dunia, kejadian aneh mulai terjadi di kawasan itu. Penduduk setempat melaporkan sering melihat penampakan seorang anak kecil dengan boneka di tangannya, bermain di pinggir jalan atau duduk di atas pohon besar di tepi jalan Cimbuluit. Konon, Uci hanya ingin mengingatkan para pengendara agar berhati-hati, agar tidak ada lagi keluarga yang mengalami tragedi seperti dirinya. Suatu sore menjelang maghrib, aku melintasi jalan Siliwangi dengan motor tuaku. Jalanan mulai sepi, hanya ada suara burung malam dan angin yang berdesir lembut. Motor yang kukendarai tiba-tiba mogok. Tepat di jalanan yang terkenal dengan kisah-kisah horornya, aku pun memutuskan untuk turun dan mendorong motor itu. Mendorong motor di jalan yang menanjak adalah perjuangan tersendiri. Napasku mulai berat, dan entah mengapa terasa ada beban tambahan di motorku. Seolah-olah motor itu tidak hanya kutumpangi sendiri. Jalanan semakin gelap, hanya diterangi lampu jalan yang redup. Saat aku melewati sebuah pohon besar di pinggir jalan, angin berhembus dingin. Sekilas aku melihat bayangan kecil di atas pohon itu. Aku berhenti sejenak, mencoba mengabaikan rasa takut yang tiba-tiba menyergap. Namun, telingaku menangkap sebuah lirih, seperti suara anak kecil yang sedang berbicara sendiri. "Boneka aku, di mana boneka aku?" Suara itu terdengar pelan, tapi cukup jelas untuk membuatku merinding. Aku mempercepat langkah, berharap segera melewati jalanan itu. Suara itu terdengar pelan, tapi cukup jelas untuk membuatku merinding. Aku mempercepat langkah, berharap segera melewati jalanan itu. Saat tiba di ujung tanjakan, aku merasa motor lebih ringan. Aku menaikinya perlahan, membiarkan jalan menurun membuatku sampai ke tujuan. Sesampainya di kampus, aku tidak bisa berhenti memikirkan suara itu. Aku berusaha berpikir logis, menganggap motor mogok karena usianya yang tua. Namun, bayangan di atas pohon dan suara anak kecil itu terus menghantuiku. Malam itu, aku tidur dengan lampu menyala, berharap bayangan tentang boneka Uci tidak menghampiriku dalam mimpi. Sejak kejadian itu, aku selalu berhati-hati ketika melewati jalan Siliwangi. Kisah tentang Uci dan bonekanya tetap menjadi cerita yang menyeramkan, namun juga mengingatkan kita untuk selalu waspada dan menghargai setiap perjalanan yang kita lalui. Siapa tahu, mungkin Uci hanya ingin memastikan tidak ada lagi tragedi yang menimpa orang lain.